A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah. Sirri wa sirri sirri fi sirrilah Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu perjalanan tertinggi di dalam Ma'rifat Tasawuf. Perjalanan ini memang sangat rahasia sehingga guru-guru kita jarang membahas. Sepertinya belum pernah disentuh guru-guru kita ini karena memang ini sangat rahasia. Saya akan coba membuka sedikit tabirnya, mudah-mudahan bisa difahami. Sebelumnya, saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting di sini tentang satu channel, yaitu Hamba Allah. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak Samsudin, apakah channelnya ada dua? Karena saya lihat satu channel Hamba Allah, sepertinya di situ video-video Pak Samsudin yang dipermaulan, dihilangkan orangnya, cuma suaranya. Kemudian tadi saya perhatikan, ternyata hampir 70% video saya di situ, tapi enggak apa-apa. Kalau saudara mau menonton di sana silahkan, tidak ada masalah, silahkan ditonton. Tapi saya pertegas di sini bahwa channel Hamba Allah itu bukan milik saya. Baik saudara, kita akan masuk di dalam pembahasan tentang ini. Yang pertama sekali saudara, kita harus berhati-hati tentang ilmu ini. Karena ilmu ini betul-betul kita ada di ujung tanduk. Artinya kita harus bisa membedakan siapa Allah, siapa Tuhan. Ini yang sering saya bahas. Sekali lagi, saya pertegas lagi tentang pembahasan kemarin bahwa Allah itu adalah nama sifat Tuhan. Tuhan itu tidak punya nama. Karena dia ada sebelum ada sesuatu. Sebelum ada nama. Lagi pula, kalau Tuhan itu punya nama, berarti dia bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak seperti sesuatu. Kalau dia punya nama, berarti dia seperti sesuatu. Subhanallah.
Itu yang harus kita pahami, saudara, hati-hati. Baik, saudara, kita akan masuk di dalam pembahasan inti kita. Saya akan kasihkan satu contoh, sudah saya perbaiki tadi ini. Saudara, perhatikan ini. Nah, perhatikan. Ini zat, sifat, asma, af'al. Nah, ini nur insan, Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad, Nurullah, Nur Zat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Perhatikan, alif, lam, ha dibaca dengan Allah. Subhanallah. Saudara, sering saya menjelaskan bahwa zat itu bukan Tuhan, sifat itu bukan Tuhan, asma itu bukan Tuhan, af'al itu bukan Tuhan. Setelah empat ini terhimpun menjadi satu, maka disebutlah wujud Tuhan. Nah, wujud Tuhan itu bukanlah Tuhan. Harus kita pahami di sini saja. Wujud Tuhan bukan Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Yang sering dibahas guru-guru kita, mohon maaf, yang ini di atas, yang ini. Tidak dibahas ini, pada ini. Af'al, ini alfal di bawah ini. Af'al adalah nur insan. Asma adalah Nur Muhammad. Sifat adalah Nurullah. Zat adalah Nur Zat. Sebenarnya, saudara, yang kita sering bahas termasuk saya adalah 1, 2, 3. Jarang tersentuh ini. Ini adalah Nur Insan. Nah, kalau kita sempurnakan sebenarnya pemahaman kita, ini bukan cuma 4, tapi 5. Ada satu rahasia besar di sini yang belum pernah dibahas guru-guru kita. Mari kita betul-betul belajar, karena jangan sampai pelajaran kita tentang ma'rifat atau pengenalan Allah jadi mengembang di awan-awan, dan pada akhirnya kita gelisah, bingung sendiri. Kalau kita betul-betul memahami akhir dan awal, insya Allah tidak akan pernah gelisah. Tenang pikiran. Itulah sebabnya sering saya katakan, saudara, kita harus hati-hati belajar masalah ini. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang akan mencelakakan diri kita. Nur insan, inilah yang harus dikembalikan seperti ini. Supaya tidak lagi menetap di nur insan itu sendiri. Caranya bagaimana? Kembalikan. Jangan pernah merasa ada.
atau matikan. Apa yang harus dimatikan di sini? Bukan dihancurkan diri kita, dilumpuhkan, tapi yang harus di sini dimatikan adalah sifat maknawiyah. Bukan lagi kita merasa mendengar, tidak ada lagi penglihatan kita, tidak ada lagi penciuman kita, tidak ada lagi pandangan kecuali Allah semata. Kita harus betul-betul menyadari ini. Menyadari kita harus betul-betul menyaksikan di dalam setiap tindakan itu tentang Allah. Bagaimana cara menyaksikan Allah di dalam setiap tindakan? Saudara, kita sudah memahami bahwa kita ini tidak ada. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Kemudian kita berjalan ke sana kemari, itu adalah Allah yang harus kita sadari, harus kita saksikan. Kalau kita sudah memahami bahwa tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Setelah kita berkata-kata, disitulah kita menyadari, menyaksikan bahwa setelah kita melihat, disitulah kita menyadari, menyaksikan tentang Dia. Subhanallah. Dan di sini diperlukan satu kesadaran yang tertinggi. Apa yang dimaksud kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran tentang Allah. Kita tidak punya lagi kesadaran, melainkan kesadaran Allah semata. Kita harus betul-betul lepas dari diri kita. Sekali lagi, kita harus betul-betul lepas dari kita, sehingga diri itu tidak terlihat lagi. Yang terlihat adalah diri Allah semata. Semoga difahami saudara. Cari guru yang benar-benar guru, yang bisa membimbing kita di jalan ini, agar kita tidak terjebak, tidak ada di tempat awan-awan tergantun-gantun. Karena pelajaran ini adalah pelajaran yang paling berbahaya. Pelajaran ini adalah pelajaran ada di ujung tanduk. Salah sedikit kamu bergeser, akan jatuh ke dalam kesesatan. Hati-hati. Jangan dianggap remeh. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Kalau belum paham, tanya guru-guru yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.